Kami nih. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertemuan terakhir kita sudah ini ya sedikit membahas apa tentang grup dan contoh-contohnya ya oleh Pak Rido kemarin juga dibahas. Mudah-mudahan kalian di situ bisa mendapatkan gambaran gitu ya, mendapatkan gambaran bagaimana eh, konsep grup itu bekerja pada masalah-masalah himpunan dan operasinya ya. Kemudian juga ada beberapa sifat yang sudah dimunculkan gitu ya di dalam pembahasan kemarin. Oke, eh, seperti biasa di sini saya review lagi ya tentang apa itu grup. Jadi secara definisi grup ya, yang pertama dia adalah untuk bisa didefinisikan sebagai grup ya, himpunan tak kosong G ya, himpunan tak kosong G. Kemudian terdefinisi suatu operasi biner ya, operasi biner sebutlah bintang itu ya, yang memenuhi yang pertama untuk setiap dua elemen di G gitu ya, berlaku A bintang B ada di G ya. Ini adalah sifat tertutup. Kemudian yang kedua, untuk setiap tiga elemen berlaku A bintang B hasilnya dioperasikan dengan C, hasilnya sama dengan A dioperasikan dengan hasil dari operasi BC gitu ya. Ini adalah sifat asosiatif. Kemudian yang ketiga, terdapat kita sebut sebagai notasi E ya, di G. Ini sehingga berlaku A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Ya, ini elemen eksistensi, elemen identitas ya. Jadi keberadaan elemen identitas pada grup ini dia bisa berlaku gitu ya. Nah, yang keempat, ini untuk setiap elemen di G ya, itu eh, ada bentuk inverse ya, dia juga harus ada di G sehingga berlaku A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A sama dengan E ya. Ini eksistensi bentuk inverse ya, bentuk inverse di G itu ya. Nah, selanjutnya nanti secara umum ya, jadi G berarti G terhadap operasi bintang dia membentuk grup ya, membentuk grup G tak kosong ya, G tak kosong jika dia tertutup gitu ya, tutup, kemudian asosiatif, asosiatif, kemudian asosi, asosi, asosiatif, kemudian ada elemen identitas, kemudian ada bentuk inverse ya. Nah, tambahan berikutnya, jadi kalau G terhadap bintang ini dia tertutup, kemudian ada asosiatif, ya, kemudian ada identitas, kemudian ada inverse, ya, kemudian ditambah satu lagi nih ya, sifat kelima yaitu komutatif, ya, komutatif. Apa itu komutatif? Komutatif itu untuk setiap dua elemen di G, ya, maka berlaku A bintang B sama dengan B bintang A, ya.
Jadi grup eh, yang memenuhi sifat komutatif gitu ya, komutatif disebut grup komutatif ya, grup komutatif. Atau kadang-kadang dia sering disebut grup abelian ya, grup abelian. Nah, selain jika tidak gitu ya, jika tidak disebut grup non komutatif ya, non komutatif atau non abelian ya. Nah, di sini contoh contoh grup komutatif ya. Contoh grup komutatif di sini misalkan himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan gitu ya. Atau yang kedua yang kemarin tuh ya, min satu satu gitu ya terhadap operasi perkalian. Nah, yang contoh non komutatif ya, misalkan grup matriks gitu ya. Eh, misalkan G, ini nanti Anda cek ya, isinya adalah himpunan matriks ABCD dengan syarat AD kurang BC tak 0 gitu ya. Eh, apa? G terhadap operasi perkalian matriks gitu ya, membentuk grup non komutatif gitu ya. Nah, kalau Anda diberikan keterangan atau diminta memeriksa atau membuktikan ya, atau Anda sudah memiliki intuisi bahwa grupnya ini dia himpunannya ini terhadap suatu operasi itu apa? Membentuk grup ya, Anda definisikan identitasnya apa gitu ya. Dalam hal ini identitasnya ya, untuk contoh ini ya, identitasnya adalah matriks I ya, 1001 gitu ya. Atau bentuk inverse-nya. Jadi kalau bentuk inverse-nya untuk A di G gitu ya, A di G maka A inverse-nya ini sama dengan 1/AD kurang BC untuk min B min D CA ya, gini ya kalau nggak salah ya. Benar nggak? Lupa. Ya gitu ya. Inverse-nya bentuknya seperti ini. Itu ya. Nah, kemudian eh, ada istilah-istilah yang ya, mungkin Pak Rido juga sudah sebut gitu ya. Ada apa apa itu namanya istilah atau notasi ya, notasi terkait dengan grup gitu ya. Jadi kalau kita punya misalkan G terhadap bintang ini suatu grup gitu ya, kita definisikan order dari G ya, order dari G itu artinya adalah banyaknya, aduh, udah lewat, nanti nanti dulu ya. Sebentar recordnya Han dimatiin dulu Han. Anak saya mau beli somai sebentar. Jadi order dari G ya banyaknya elemen dari himpunan G gitu ya. Himpunan G atau kadang-kadang notasinya ditulisnya seperti ini ya, G gitu ya, order dari G. Nah, kemudian ada lagi eh, notasi ya. Jadi kalau untuk A kecil ya, elemen di G sebarang, kita punya yang namanya A pangkat 0. A pangkat 0 ini didefinisikan sebagai E gitu ya, elemen identitas. Itu ya. Kalau A pangkat 1 artinya A,
A pangkat 2 artinya A bintang A pangkat 3 sama dengan A bintang A gitu ya. Berarti kalau kita punya A pangkat N sama dengan A bintang A bintang sebanyak N kali gitu ya. N kali eh, ya N kali gitu ya. Nah, ini nanti dalam penulisannya kalau misalkan A kuadrat sama dengan A bintang A ini kadang-kadang ditulis sebagai AA saja gitu ya. Jadi kita apa namanya? Mendrop notasi bintang ya pada proses perkalian gitu ya. Proses perkalian. Nah, jadi A bintang B gitu ya kadang-kadang disebut hasil kali ya. Kadang-kadang kita menyebutnya A kali B gitu ya. Nah, eh kemudian kalau A inverse, A pangkat min 1 ini inverse dari A, kemudian A pangkat min 2 sama dengan A inverse pangkat min 2 berarti A inverse bintang A inverse gitu ya. Berarti kalau pangkat min N sama dengan A inverse bintang A inverse bintang A inverse ya. Ini sebanyak N kali gitu ya. Ini notasi saja gitu. Kemudian ada lagi A pangkat M kali A pangkat N gitu ya. Berarti A pangkat M tambah N gitu. Kalau A pangkat M dikali dipangkatkan N ya berarti A pangkat MN gitu. Ya, ini seolah-olah seperti eksponensial gitu ya. Tapi nanti notasi inverse-nya ini ya, nah inverse ini artinya bukan 1/A ya. Jadi hati-hati ya. Kita hanya mendefinisikan itu sebagai notasi gitu. Ya. Hmm. Oke, kemudian eh, notasi yang bisa kita tulis lagi ya terkait dengan grup ini ya. Nah, contoh contoh khusus ya. Jadi kalau kita punya misalkan misalkan G, misalkan apa nih? Z terhadap penjumlahan gitu ya. Grup himpunan bilangan bulat gitu ya. Grup himpunan bilangan bulat. Berarti saya punya kalau 2 pangkat 0 ini sama dengan berapa Han? 2 pangkat 0? 1. 1. Betul salah? Setuju? Identik. 2 pangkat 0 sama dengan Nol pak, karena nol elemen identitas dari grup itu. ya, oke ya. Jadi bukan 1 ya, ini sama dengan 0. Jadi setiap elemen konteksnya sudah grup ya. Jadi kalau 2 di grup gitu ya, maka 2 pangkat 0 sama dengan 0. Ini adalah elemen identitas gitu ya di grup. Ah, saya nulisnya nanti gini ya, kadang-kadang langsung aja lah. Gitu ya. Oke. 2 pangkat 1 sama dengan berapa? Hana lagi, berapa Han? Han? 2 pangkat 1 berapa Han? 2. 2. 2 pangkat 2 sama dengan masih Hana? 4. 4. Dapatnya dari mana? Dapat 2 ditambah 2. 2 tambah 2. Oke. 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 6.
2 pangkat 3 artinya apa? 6. Dua, duanya 3. 2-nya 3. Apaan 2-nya 3? Yang jelas. 2 pangkat 3 artinya 2 tambah 2 tambah 2. 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. 6. Gitu ya. Berarti 2 pangkat 10 sama dengan 2 tambah 2 sampai 10 kali. banyak gitu ya. Sama dengan 20. 10 kali. Berarti 20. Berarti kalau 2 pangkat N sama dengan 2N. 2N atau N2 gitu ya. Ya lebih enak 2N karena biasanya notasi ininya di depan gitu ya. Jelas ya? Yang lain ya. Berarti 2 pangkat min 1 sama dengan berapa, Han? Berapa? 2 pangkat min 1? Min 2. Min 2. 2 pangkat min 3 sama dengan berapa? Min 6. Min 6. Jelas ya? 2 pangkat min N sama dengan Min 2N. min 2N. Ya, ya ini kekhususan saja gitu ya. Kekhususan. Oke. Eh kita ganti yang lain ya. Misalkan Hana tunjuk temennya, Han. Siapa ya? Kita ganti. Oh, enggak. Tar dulu, soalnya belum. Tar dulu. Atau tunjuk dulu deh, siapa? Misalkan ini ya, min 1 I min I gitu ya. Terhadap perkalian. Ya, ini suatu grup. Siapa, Han? Tunjuk. Rangga. Rangga. Hadir. Tunjuk yang hadir. Hadir, Pak. Hadir. Good. Bagus. Min 1 pangkat 0 berapa, Rangga? 1, Pak. 1. Min 1 pangkat 1 berapa? Min 1. Min 1. Min 1 pangkat 2? 1, Pak. 1. Min 1 pangkat 3? Min 1. Min 1. Kalau min 1 pangkat N? Kalau N-nya ganjil, dia min 1. Kalau genap, 1. Gitu ya. Oke. Sekarang kalau 1 pangkat 0 berapa? 1, Pak. 1 pangkat 1? 1. 1 pangkat 2? 1. 1 pangkat 3? 1. 1 pangkat N? 1. Oke. Kalau I pangkat 0 berapa? 1, Pak. I pangkat 1 berapa? I. I pangkat 2 berapa? Min 1. Min 1. I pangkat 3 berapa? Min 1 I. Min I berarti. Hah? Min Min? I, Pak. Min I. I pangkat 4 berapa? 1. 1. I pangkat 5 berapa? I. I. I pangkat 2024 berapa? Sebentar, Pak. 2, 3, 4. Berarti polanya 4 ya, Pak? Berarti uh, sama kayak kamu. 1 kan, Pak? Dari mana? Karena ini setiap 4
kali itu berulang. Terus 2024 itu dibagi 4 habis. Berarti sama dengan I pangkat 0 atau I pangkat 4, Pak. Gunakan yang ada di sini. Nih, saya kan kasih begini. Saya kasih teori ini ya. Saya kasih teori ini, kemudian saya berikan satu masalah gitu. Coba Anda menghitungnya gimana? I pangkat 2024. Berarti kan I dikali I dikali I sampai 2024 kali. Oke. Anda menghitung sebanyak itu? I pangkat I sebanyak 2024 itu? Tidak, Pak. Hah? Nggak ngitung manual sih. Oke, nggak menghitung manual, terus pakai apa? Saya melihat di pola atasnya, Pak, yang I pangkat Hmm, 0 sampai I pangkat 4. hmm, Itu kan setiap 4 kali bakal berulang. terus? Terus kita lihat dari I pangkat 2024 ini ketika dibagi 4 hasilnya habis. Maksudnya tidak ada sisa. Oke, terus? Maka saya berkesimpulan kalau I pangkat 2024 ini sama kayak I pangkat 0 atau I pangkat 4, yaitu 1. Sama dengan I pangkat 0, sama dengan I pangkat 4. Dari mana? Eh, dari polanya sih, Pak. Iya, Kalau iya. saya, Kalau Rangga menyebut pola, sedangkan pertanyaan saya kan I pangkat 2024. Berarti gimana? Ayo gunakan sifat ini dong. Apa yang bisa dipakai dari sifat ini? Ada nggak yang bisa dipakai? oh ada, Pak. Apa? Eh, boleh balik lagi nggak, Pak, ke tadi? Jadi gimana? Maaf, Pak, boleh lihat sifatnya lagi nggak, Pak? Oke. Mungkin bisa menggunakan gimana ya? Ada Yang kepikiran ini ide? mungkin, Pak, Hmm, yang gimana? di apa ya? Yang itu tuh, yang kalau dicontoh di sini tuh A pangkat min 2 sama dengan A pangkat min 1 dikali 2. Mungkin bisa dipecah dulu gitu, Pak, biar Oke. pangkatnya lebih kecil. Jadi gimana? Jadi gimana? Jadi, apa ya? Stop. Pause. Di pause dulu. Ayo. Ini, Pak, jadi Oh iya, iya. Gimana? I pangkat 4 I terus pangkat 4 kurung kurung pangkat 506. 506. Oke. Terus? I pangkat 4 itu kan 1. Jadi 1 pangkat 506 Oke. sama dengan 1. Oke, good. Gitu ya. Jadi eh, kita sudah mulai menggunakan, membiasakan menggunakan hal-hal yang diketahui gitu. Ya. Nah, nanti bisa dicek juga ya. Kalau min I pangkat 2024 gitu ya. Sama dengan berapa? Ya, ya kita cek dulu. Misalkan min I pangkat 0, 1 gitu ya. Karena setiap bentuk pangkat 0 ini artinya elemen identitas pada grup tersebut gitu ya. Ya, satu pangkat 0 kebetulan adalah 1 gitu ya. Identitasnya gitu ya. Ini semua adalah identitas. Oke. I pangkat 01, min I pangkat 1, min I gitu ya. Min I pangkat 2, berapa min I pangkat 2 Rangga?
Min I pangkat 2 berapa, Rangga? min 1, Pak. Min 1. Min I pangkat 3. I. I. Ya, I. Oke. Min I pangkat 4. 1. Sama nih. Min I pangkat 4 1. Kan I dikali min I itu min Ya. I kuadrat. I Oke. kuadrat itu min 1 berarti 1, Pak. Ya. Berarti min I pangkat 5. Min I. Min I. Ada perulangan ya. 1 Pak. min I, min 1 I. 1 min I, nanti berarti 2024 caranya sama ya. Eh, bisa jadi kalian arahkan ke bentuk identitas gitu ya. Ini kebetulan 2024. Kalau misalkan bilangannya ganjil gitu ya, misalkan 1001 gitu ya. Jangan deh, ganti. Kalau 1001 gimana hasilnya nih? Min I pangkat 1001 berapa? Rangga? Rangga? Masih ada nggak? Masih, Pak. Masih, Lagi ya. coba cari. Idenya gimana? Di pause dulu Han. Ini Rangga, nungguin Rangga lupa. Mana tadi idenya? 1001 kenapa? Dipecah menjadi min 1 pangkat 1000 ditambah 1. Min I pangkat 1000 ditambah 1 gitu. Ya, Pak. Terus yang Terus pangkat satunya itu dipisah jadi min I pangkat 1000 dikali min I. oke, min I pangkat 1000 dikali I, min I terus Terus yang min I pangkat 1000 itu diubah kayak tadi jadi min I pangkat 4 dipangkatkan lagi 250. min I pangkat 4 dipangkatkan 250 kali Dikali min min I I. gitu ya. Oke, terus Lalu itu kan hasilnya 1 ya, Pak. Yang min I pangkat yang 4. mana? Ya, min I pangkat 1 4. 1 pangkat 250 dikali kali min min I. I. Jadi 1 kali 1 min dikali I. min I sebenarnya min I. Oke, good. Ya, ya. Good ya. Gitu ya. Jadi pemakaian ininya ya, pemakaian sifat-sifatnya gitu ya. Nah, eh di buku ya, ketika membahas tentang contoh-contoh, saya lambat dulu ya di bagian ini ya, grup ya, nanti Pak Rido kalau nanti gantian pas mengisi ke saya, beliau bisa melanjut materi atau bahas lagi contoh-contoh gitu ya. Itu ada banyak contoh soal gitu ya, baik di buku edisi 2 maupun edisi 3 tentang
ini ya, tentang grup ya. Nah, jadi yang penting kalian di sini bisa apa namanya, memiliki intuisi ya, bagaimana grup itu terbentuk. Walaupun nanti tetap kalian harus apa eh, mengembangkan ya apa yang kalian punya gitu dari konsep-konsep grupnya gitu. Nah, saya masuk lagi ke contoh ya. Ini contoh di Hairstand ini ya. Nah, ini menjadi contoh yang menarik gitu ya. Jadi di Hairstand ini edisi 2 itu ada yang namanya matriks ya, ukurannya 2 kali 2. Pak Rido dibahas nggak waktu itu ini ya? Saya lupa. Belum ya Pak Rido ya? Belum, Kak. Belum ya. Baik. Belum. Nah, ini saya arahkan Anda untuk membaca ketika di referensi bahasa Inggris atau mungkin ada yang bahasa Indonesia. Anda harus paham betul ya soalnya dan maksudnya gitu ya. Di sini katanya ada himpunan 2 kali 2 bentuknya matriks ya, tapi elemennya adalah integers modulo P. P adalah prime number. Nah, kita kan tahu bilangan prima itu kan banyak ya, infinite ya. Nah, pertanyaannya di sini eh, soalnya ini menyatakan we leave it to the reader to verify that G is non-abelian finite group gitu ya, grup finite. Oke, nah ini ada yang kurang ya, ada yang kurang di sini. Jadi kalau G atau order dari G-nya itu hingga saya tulis notasinya lebih kecil dari tak hingga, ini kita sebut sebagai grup hingga gitu ya. Grup hingga artinya elemen dari himpunannya sejumlah hingga gitu ya. Tapi kalau G eh, order G-nya ya, ini tak hingga, ini namanya grup tak hingga gitu ya. Ini finite group ya, finite group, finite group dan infinite gitu ya. Jadi kalian pokoknya mengenalinya gitu dulu lah gitu ya. Nah, sama dengan ini, sama dengan ini ya. Kalau primanya kan bilangannya tak hingga gitu. Bilangan prima itu kan mulainya misalkan dari 2 gitu ya. Kalau bilangan primanya sama dengan 2 gitu, apa yang terjadi dengan grup ini? Oke, kita cek saja satu demi satu. G ini saya tulis sebagai jadi kalau G saya tulis secara notasi himpunan ya menjadi bentuknya seperti ini gitu. Jadi isinya matriks ya. Notasi matriksnya bentuk seperti ini. Kemudian syaratnya adalah AD kurang BC tak 0. Kemudian elemen ABCD integers modulo. Nah, bilangan bulat modulo. Saya bisa tulis begini. A, B, C, D elemen bilangan bulat modulo P gitu ya. P-nya adalah P-nya prima gitu ya. Nah, sekarang kalau saya tulis P sama dengan 2, berarti saya punya G, isinya adalah himpunan A, B, C, D dengan syarat AD kurang BC tak 0 gitu ya. Kemudian A, B, C, D elemen Z2 ya. Nah, elemen Z2 kita tahu Z2 itu isinya adalah 0, 1 gitu ya. Oke, notasinya kalau kemarin Pak Rido menggunakan kotak ini ya, 1 gitu ya. Atau kadang-kadang ditulisnya 0 garis gitu ya. Nanti disesuaikan saja tergantung pendefinisiannya gitu ya. Nah, ini isinya apa? Ya, nah isinya kan kita tulis berarti apa? 1001 gitu ya. Kemudian 0110 gitu ya. Kemudian 1011 gitu. 1101, kemudian 1011 dan 0111 gitu ya. Nah, ini adalah non singular ya. Semuanya non singular. Terus kalau yang singular gimana ya? Singular misalkan gini 1100. Nah, ini dia tidak termuat di dalam G gitu ya, karena dia non singular. Nah, ini berarti order dari G-nya adalah sebanyak 6 gitu ya. Nah, nanti G terhadap perkalian ini membentuk grup gitu ya. Membentuk grup hingga gitu ya. Kenapa? Karena elemennya kan ada 6. Nah, sama dengan
sama dengan kalau Anda punya apa S gitu ya, isinya adalah X1, X2, X3, kemudian didefinisikan AS, isinya kita pakai yang di buku ya, di buku edisi 3 ya, I, F, G, FG, FF gitu ya, GF ya, kalau nggak salah ini ya. Ntar dulu, dicek dulu. I, F, G, FF gitu ya. Oh, pakai definisi di sini ya. Jadi kalian eh, supaya lebih mudah nanti mengeceknya, walaupun nanti disama dengan F1, F2 dan seterusnya gitu ya konstruksinya. Mana ya? Halaman berapa nih? Lupa. Masih ingat ya yang kemarin ya, I, F, G, F, G. Nah ini ya, I, F, G, G, F, F, G, F, F gitu ya. G, F, F, F. Atau ini kadang-kadang saya tulis sebagai F kuadrat gitu aja ya. Nah, nanti AS terhadap ini ya, ini membentuk grup gitu ya. Ini bundarnya adalah operasi, komposisi, fungsi gitu ya. Fungsi, komposisi, fungsi. Nah, eh, kalau pada grup hingga, kita bisa menemukan apa namanya fakta-fakta menarik gitu ya. Fakta-fakta menarik. Di antaranya adalah begini nanti. Eh, coba Anda catat dulu ini ya. Sebentar, ini saya catat dulu di ini ya. Ini saya sebut sebagai I gitu ya. Ini saya sebut sebagai A, ini saya sebut sebagai B, saya sebut sebagai C, D, E ya. I, A, B, C, D, E gitu ya. Jadi ada 6 ya. Nah, eh, bagaimana cara menghitungnya? Kalau I kan jelas ya, misalkan I 1001. Maka I pangkat 0 artinya ya matriks 1001 pangkat 0 sama dengan I itu sendiri gitu ya. Kalau I pangkat 2 artinya apa? 1001 pangkat 2 sama dengan apa? 1001 kali 1001 sama dengan 1001 sama dengan I gitu ya. Dan ini nanti kita bisa dapatkan I pangkat N pun akan selalu seperti itu ya. Jangan pangkat N deh, saya polanya sampai pangkat 6 dulu ya. Ini akan sama dengan I itu sendiri. Nah, bagaimana dengan elemen yang lain? Misalkan A. A tadi kan isinya adalah 0110 ya. Nah, berarti kalau A pangkat 0 sama dengan 0110 pangkat 0 sama dengan I. Ya, kenapa? Ini adalah bentuk elemen identitas. Tuh ya. Kalau A pangkat 1 ya sama dengan A itu sendiri. Nah, kalau A pangkat 2 apa? A pangkat 2 kan berarti AA ini sama dengan 0110 0110. Nah, ini perkalian matriks biasa ya. 0 kali 0 tambah 1 kali 1 berarti 1 gitu ya. 0 kali 1 tambah 1 kali 0 berarti 0. 1 kali 0, bener nggak sih? 1 kali 0, 0 kali 1 kali 0, 0 kali 1, 0 gitu ya. 1 kali 1, 0 kali 0, 1 gitu ya. Betul ya, 1, 0. Oke. Ternyata ini akan sama dengan I gitu ya. Itu A kuadrat. Nah, A pangkat 3 bagaimana? A pangkat 3 ya berarti gimana A pangkat 3? Ya gini aja ya, A kuadrat A gitu ya. Atau AA kuadrat gitu ya. Ya, berarti apa? IA gitu ya. Atau AI sama dengan A gitu ya. A pangkat 4 ya Anda mau bagaimana gitu ya. A pangkat 4 berarti A kuadrat kuadrat gitu ya sama dengan I kuadrat. Iya sama dengan I kuadrat sama dengan I. Ya. Dan A pangkat 5 ya. A pangkat 5 berarti apa? A pangkat
Maunya bagaimana nih? A pangkat 4 tambah A pangkat 4 A gitu ya, sama dengan apa? I gitu ya, kali A sama dengan A gitu ya. Nanti A pangkat 6 pun juga akan sama, mau pakai apa nih? A pangkat berapa? A pangkat 6 paling enak pakai apa nih? A pangkat 6. A pangkat 6 pangkat 2 pangkat 3 gitu ya. Ini kan sama dengan I pangkat 3 sama dengan I gitu ya. Nah, sekarang yang B yang B ya. Yang B itu tadi apa? Yang B 1011 ya. 1011. B pangkat 0 sama dengan B pangkat 0 sama dengan I gitu ya. B pangkat 1 sama dengan B pangkat 2 sama dengan apa? Berarti BB gitu ya, sama dengan 1011 kali 1011. Nah, ini kalau secara perhitungan nanti kan 1 kali 1, 0 kali 1, 1 gitu ya. 1 kali 0, 0 kali 1, 0. 1 kali 1, 1 kali 1 dijumlah 2, 1 kali 0, 1 kali 1, 1. Nah, ini karena modulo 2, 2 ini kita ubah menjadi 1011 gitu ya. Jadi angka 2 nanti diganti ya, sisa pembagian oleh 2 menjadi 0, maaf. Jadi 0 gini ya. 1011 gitu ya. Nah, sama nih B pangkat 3 berarti apa? Ini sama dengan I ya. B pangkat 3 Anda mau pakai apa di sini berarti? B kuadrat B gitu ya. Berarti sama dengan IB sama dengan B gitu ya. B pangkat 4 ya mau pakai apa nih? B B B B pangkat 4 enaknya apa nih? B pangkat 4. B pangkat 2 gitu ya. Sama dengan I pangkat 2 sama dengan I gitu ya. Ya. Nah, terus bagaimana kalau perhitungannya B kali C ya. Nah, B kali C kan tadi 1011, C-nya apa tadi? C-nya nolnya di bawah ya. 1101. Nah, ini hasilnya berarti gimana? 1 kali 1, 0 kali 1, 1. 1 kali 1, 0 kali 0, 1. 1 kali 1, 1 kali 1, 2. Ya. 1 kali 1, 1 kali 0, 1. Ini menjadi 1101. 1101 itu bentuk lain, 0 di kanan berarti sama dengan D gitu ya. Sama dengan D. Gitu ya. Nah, begitu juga kalau C kali B berarti apa? 1110 dikali 1011. Ini menjadi apa? 1 kali 1, 1 kali 1, 2, 10111. Ini 1, ini 0 gitu ya. Nah, ini diubah nih bagian ininya ya. Bagian ininya diubah menjadi 0110 gitu ya. Ini akan sama dengan A ya. Dengan A. Oke, ya. Nah, nanti eh, bisa dilihat nanti kalian bisa cek gitu ya. Kalau G isinya adalah I, A, B, C, D, E gitu ya. Nanti Anda akan dapatkan bahwa A pangkat 6 ya kan order dari G-nya ini sama dengan 6 gitu ya. Nanti A pangkat 6 kembali ke I ya. B pangkat 6 kembali ke I. C pangkat 6 kembali ke I gitu ya. D pangkat 6 kembali ke I. E pangkat 6 kembali ke I. Kalau I mah jelas ya. Gitu ya. Jadi artinya nanti bisa dicek gitu ya. Bisa dicek bahwa apa? Kalau saya punya G grup hingga gitu ya. G grup hingga kemudian order dari G itu sama dengan N, maka nanti Anda akan dapatkan bahwa untuk setiap A di G, maka A pangkat N itu sama dengan E itu sendiri, gitu ya. Sama dengan bentuk elemen identitas, gitu ya. Nah, nanti Hana buat
buat ini ya, buat tabel gitu ya. Jadi pakai Excel saja gitu ya. Nanti dibuat tabel bentuknya I A B C D E gitu ya. I A B C D E. Ini perkalian matriks ya. Kalau ini kan gampang ya. I A B C D E. Ini I A B C D E ya. Nanti dibuat pakai Excel, diselesaikan gitu ya. Ini nanti hasilnya bagi-bagi aja gitu ya. Ini artinya B kali C ya. Nah, ini artinya C kali B. Jadi konsisten saja cara membacanya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa apa namanya melihat ya untuk grup hingga ya. Untuk grup hingga misalkan gini. Apa yang bisa kita dapat ya gitu ya. Misalkan G grup dengan 3 elemen gitu ya. Nah, dengan 3 elemen. Berarti apa isinya? G isinya apa? Karena grup dengan 3 elemen, kita tidak peduli dengan operasinya gitu. Yang penting ada operasi biner gitu ya. Kemudian elemennya ada 3. Nah, berarti kan apa? Satu di antara elemen grupnya itu pasti identitas gitu ya. Pasti identitas. Ya. Dan identitas tunggal. Ada teoremanya ya. Itu Anda nanti bisa lihat saya tuliskan. Kemudian elemen kedua adalah ya kita sebut sebagai A gitu ya. Elemen ketiganya kita sebut sebagai B. Ya, kita tulis ginilah dengan E-nya identitas. Ya, identitas Diki. Pertanyaan saya, kan kalau eh, grupnya grup hingga selama ini kan kita memiliki tabel gitu ya. Memiliki tabel. Nah, ini operasinya misalkan bintang gitu ya. E, A, B. E, A, B. Nah, paling gampang kan kalau operasi terhadap identitas kan ini E, A, B. Terus AE berarti kan A ini B gitu ya. Pertanyaannya ini apa hasilnya? Itu ya. Ada yang bisa nebak kira-kira apa hasilnya? Grup. Dia harus tertutup. Dia harus asosiatif. Ya. Dia harus ada identitas. Oke, identitasnya adalah E. Dia harus punya inverse. Nah, kalau punya inverse berarti E inverse nanti sama dengan E. Nah, inverse-nya sama dengan apa? B inverse-nya sama dengan apa? Gitu ya. Nah, ini hal-hal sederhana yang bisa kita kembangkan dari konsep grup dulu gitu ya. Ada yang mau mencoba kira-kira ini isinya apa nih? Tuh, enggak. 1, 2, 3, 4. Satu apa isinya kira-kira ya? Silakan. Rangga, tunjuk temannya siapa Rangga? Coba jawab. Siapa Rangga? Tunjuk temannya. Dimas boleh Pak? Dimas. Ada Dimas nggak? Silakan. Apa Dimas? Apa Hadir isinya? Pak. Ya, jawabannya apa? Yang satu apa nih kira-kira? Menjawab ini bagaimana nih? Apa nih jawabannya kira-kira ya? Stop duluan. Pause duluan. Grupnya grup hingga. Oh iya, makasih. Mana ya, makasih. Jadi kalau grupnya grup hingga, kita punya tabel yang mengoperasikan elemen pada grup itu. Ini kan sudah membentuk grup ya. Dengan elemen yang lainnya, bisa terhadap dirinya sendiri, bisa terhadap elemen yang lain berbeda gitu ya. Anda bisa cek bahwa baris dan kolomnya itu elemennya akan berbeda.
baris dan kolomnya dia akan berbeda gitu ya. Jadi karakteristiknya kita sebut sebagai tabel Kelly ya untuk grup hingga ya. Nah, jadi kalau kita punya nanti Anda juga bisa cek nih ya, nanti diisi ya Hana ya, silakan dibantu teman-temannya. Baris ini beda semua kan? Kolom ini beda semua. Nanti kalau Anda sebentar, tadi B kali C sama dengan D ya. B kali C sama dengan D, C kali D sama dengan A. Nah, jadi kalau di sini sudah ada C, di sini sudah ada A, ya, ini nggak mungkin A lagi. Salah hitung kalau ini A, gitu ya. Misalkan di sini sudah ada apa? Sudah ada C gitu ya. Ini nggak mungkin C di sini nih. Di sini mungkin C nggak? Nggak mungkin juga karena sudah ada C di sini. Berarti kemungkinannya sisa apa? Kalau nggak B, D, E gitu ya. I sama I ya gitu. Tapi ini bukan tebak-tebakan, memang harusnya dihitung gitu ya. Karena di sini ada 6. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini kan 3. Ini kan cuma 3 nih ya. Kalau cuma 3 kan gampang sebetulnya ya. Cuma 3 kan gampang. Jadi kan tadi ada aturannya ini tidak boleh sama, ini juga tidak boleh sama gitu ya. Berarti ini mungkin nggak sama dengan A? Tidak mungkin, Pak. Nggak mungkin. B, Masih mungkin. E, Mungkin, Pak. mungkin. Oke, sekarang misalkan ini B, ini apa isinya? Pak. E. Kalau ini E, ini isinya apa? Yang bawah ya, Pak. Mm-mm. Pak. Bisa? A, B, E, A, A, E, A gitu? B, Pak. Hmm? Eh, B, B, mungkin? tapi di atasnya ada B, Pak. Iya. Jadi gimana kalau udah kayak gini? Berarti yang di kanan, bukan, Pak. Yang di tengahnya B. B nih, E gitu. Nah, terus Ini yang di apa? situ berarti E. Sini? Nah, itu A. A, oke. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke, pertanyaan saya sekarang A inverse apa? A inverse apa? Masih Dimas. Apa itu A inverse? A inverse adalah yang kalau dioperasikan dengan A hasilnya sama dengan begini sama dengan E gitu ya. Apa A inverse-nya? B bukan, Pak. Kenapa? Karena AB sama dengan E gitu kan. BA sama dengan E. Maka A dan B saling inverse. Nanti kita bisa tuh lihat juga bahwa B inverse-nya akan sama dengan A dan E inverse sama dengan E gitu. Ya. Gitu ya. Ini baru ukurannya 3 ya elemennya. Sekarang kalau A pangkat 0 apa, Dimas? A pangkat 0 apa? Bukan, Pak. A pangkat 0 E. Oke, karena elemen pada grup yang dipangkatkan 0 didefinisikan sebagai elemen identitas gitu Identitas. ya. Ini juga berlaku nih, B pangkat 0 sama dengan E. E pangkat 0 ya sama dengan E gitu ya. Kalau A pangkat 1 sama dengan apa? A. B pangkat 1, B. B. E pangkat 1, E pangkat 1 apa? Bukan, Pak. E. Ya, benar ya. Jadi untuk setiap A di G grup ya, maka A pangkat 1 itu sama dengan dirinya sendiri gitu ya. A pangkat 1. Kan kita punya aturan yang tadi gitu ya. Sekarang kalau A pangkat 2 apa artinya?
B bukan Pak. Ya, kita lihat di tabel ya. Karena A kali A sama dengan B, di sini sama dengan B. Kalau B pangkat 2 apa? A Pak. A. E pangkat 2 sama dengan E. E. Kalau apa? Kalau A pangkat 3 sama dengan apa? Bukan Pak. Dari mana? eh itu A pangkat 2 ditambah satu sama dengan A pangkat 2 dikali A pangkat satu A kali B sama dengan E Pak. Hah? Gimana diulang tadi? A A, pangkat 3 sama dengan A pangkat 2 dikali A pangkat satu sama dengan A kali B sama dengan E. A pangkat 2 dikali A pangkat 1 sama dengan B kali A B kali A. B kali A apa hasilnya? sama dengan E. E. Kalau B pangkat 3 apa? E juga Pak. Dari mana? Dari B pangkat 2 dikali B pangkat satu sama dengan A kali B E Pak. Gitu ya. Jadi kalian bisa lihat ini pangkat 3 ya. Jadi elemen yang pangkat 3 dengan grupnya eh, 3 elemen gitu ya. Setiap elemen yang dipangkatkan 3 dia akan kembali ke elemen identitas lagi gitu. Ya, nah sebetulnya nanti jadi pertanyaan gini. Kalau misalkan G isinya adalah G grup ya dengan order G-nya sama dengan 4 ya. Kita bisa tulis gini ya. Tulis G sama dengan misalkan E, A, B, C gitu ya. Coba tentukan tabel yang mungkin gitu ya. Tabel Kelly ya Pak Rido ya namanya ya. Saya tahunya tabel Kelly gitu Pak Rido. Ya, jadi Anda coba bikin seperti ini ya. Operasinya kita nggak penting ya. Yang penting hasilnya gimana nih. Nanti dari hasil ini, kurang. A, B, C gitu ya. Yang paling gampang kan ini ya. A, B, C. A, B, C gitu ya. Nah, ini hasilnya apa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian cek apakah berlaku gitu ya. A pangkat 4 sama dengan E, B pangkat 4 sama dengan E, C pangkat 4 sama dengan E gitu ya. Terus A inverse-nya apa, B inverse-nya apa, C inverse-nya apa. Kalau E inverse-nya kan sama dengan E jelas. Tuh. Ya, ini periksa gitu ya. Nah, itu adalah eh, sifat-sifat yang bisa muncul ya dari konsep itu ya, dari konsep apa namanya elemen dari grup gitu ya. Nah, elemen dari grup terkait dengan pangkat gitu ya, bentuk eksponen dari elemen dari grup. Oke, sekarang apa hal lain yang bisa kita lihat ya dari grup ini, yaitu sepertinya kemarin juga sudah dibahas ya sama Pak Rido juga ya, tapi di sini saya review dulu gitu ya. Ini nanti menjadi penting ya untuk di apa digunakan ya dalam pembahasan grup selanjutnya. Oke, kita punya yang namanya lema di sini ya. Jadi ketika membaca lema atau teorema perhatikan betul syaratnya ya. Syaratnya di sini apa? Jika G grup ya, maka nah, ketika kita punya grup G, grup di sini tidak disebutkan hingga atau tak hingga ya. Pokoknya G grup sebarang gitu ya. Himpunannya apa, operasinya biner apa gitu. Yang penting dia grup ya memenuhi 4 4 ya. Kalau komutatif itu tambahan gitu ya. Kadang-kadang kan grup itu bisa komutatif, bisa non komutatif. Jadi yang pertama
berlaku bahwa apa? Eh, elemen identitas ya pada pada apa nih? Pada G itu tunggal ya. Jadi kalau Anda nanti menemukan himpunan terhadap suatu operasi, kemudian Anda menemukan identitasnya ada dua, jadi tidak tunggal itu bukan grup ya. Jadi grup ini dia tunggal. Yang kedua adalah apa? Untuk setiap elemen di grup G, tulislah A kecil di grup G gitu ya. Eh, dia memiliki elemen inverse, lambangnya ini ya, A inverse, memiliki elemen inverse yang tunggal ya. A inverse di G. Jadi bentuk inverse dari elemen grup G dia tunggal gitu ya. Itu catatan nomor 2 lemma. Yang ketiga, jika kita punya elemen di grup G, maka bentuk pangkat ini kan apa nih? Inverse dari A ya. Itu dicari bentuk inverse-nya. Jadi inverse elemen dari A dicari inverse-nya itu akan sama dengan A itu sendiri ya, kembali ke A. Ini kan seolah-olah pangkat min 1 kali pangkat min 1 ya, tapi di sini konsepnya konsep grup ya, bukan sekedar konsep pangkat gitu. Ya, kan tadi di himpunan di grup bilangan bulat 2 pangkat 3 itu bukan 8 tapi 6 gitu. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 artinya 2 tambah 2 tambah 2 gitu ya. Nah, yang keempat adalah kalau kita punya sebutlah elemen di grup G A dan B gitu ya. AB, AB ini tanpa begini ya. Jadi nanti sudah saya drop nih. Kalau menulis AB itu artinya ya A kali B, A bintang B. Pokoknya A kali B makanya A dioperasikan dengan B. Operasinya apa ya? Tergantung dari pendefinisiannya ya. Elemen AB, kalau dicari inverse-nya, itu hasilnya sama saja dengan bentuk seperti ini. Perkalian dari B inverse dikali A inverse. Gitu. Ya. Kan A, B ada di G, dari sifat tertutup di G, bentuk AB ini pun juga ada di G gitu ya, dia elemen di G. Nah, kalau elemen di G berarti kamu punya bentuk inverse dong. Nah, bentuk inverse dari hasil perkalian AB itu hasilnya sama dengan perkalian dari B inverse dengan A inverse. Tapi urutannya begini gitu ya. Urutannya begini. Nah, ini akan bisa berbeda ya. Ini bisa ditulis sebagai A inverse B inverse ya jika G-nya komutatif gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nanti ketika menukar-nukar urutan ini, perhatikan dulu syarat G-nya apa, grupnya komutatif atau tidak gitu. Ya, kalau grupnya komutatif Anda bisa putar gitu ya. Tapi kalau grupnya tidak komutatif, ya nggak bisa langsung ya. Jadi hati-hati perhatikan betul syaratnya. Nah, sekarang yang penting ketika nanti Anda membaca lemma adalah perhatikan proses pembuktiannya ya, proses pembuktiannya. Nah, Pak Rido ini udah dibahas belum ya? Lupa saya. Bukti lemma ini Pak Rido. Halo Pak Rido. Sudah, Pak. Halo? Kemarin. Sudah, Udah Pak. dibahas ya? Sudah, Pak. Udah dibahas Ya. semua. Oke, ya sudah. Kalau udah dibahas berarti tinggal pakai ya. Ini Iya, sudah Pak. dibahas. Baik, terima kasih. Nah, kemudian lemma berikutnya ya. Lemma berikutnya kita punya bahwa apa? Jika G grup sebarang ya, grup sebarang, kemudian kita punya 3 elemen A, B, C di G, ya, maka kita punya apa? Yang pertama, kalau kita punya bentuk eh, AB sama dengan AC, ya, maka B sama dengan C. Yang kedua, jika BA sama dengan BC ya, maka B sama dengan C. Hasilnya sama, tapi urutannya berbeda ya. Ini grup sebarang. Jadi seolah-olah AB dan BA itu memang dibedakan gitu ya. Ini kadang-kadang kita sebut sebagai cancellation law ya. Cancellation law atau hukum pembatalan gitu ya. Ya, kadang-kadang ada yang menyebut seperti itu. Buktinya sudah dilewat gitu ya. Oke. Eh, jadi di sini kita sudah memiliki beberapa lemma ya yang sudah bisa kita gunakan sebagai pengembangan dari grup gitu ya.
Nah, kemudian kita masuk sebagai konsekuensi dari himpunan, yaitu adalah subhimpunan. Ya, kita sebut sebagai subgrup. Ya, nah prinsip subgrup di sini adalah apa? Secara definisi ya, secara definisi, secara definisi bahwa apa? Suatu sub himpunan tak kosong, ya. Nah, memakai notasinya dengan H ini ya. Notasi H dari grup G, ya, dari grup G. Ini dia disebut subgrup secara definisi ya. Subgrup dari G. Jadi harus dituliskan dulu induknya, subgrup dari G. Nah, ini ada keterangan nih, relatif terhadap hasil kali di G gitu ya. Ya, hasil kali di G. H sendiri dia membentuk grup ya. Jadi prinsipnya adalah di sini yang pertama adalah H-nya harus tak kosong ya. Yang kedua adalah H-nya sub dari G. Yang ketiga adalah H-nya membentuk grup ya. H membentuk grup dengan operasi di G juga gitu ya. Operasi yang sama di G. Nah, itu definisinya. Nah, tetapi dalam pembuktiannya, dalam pembuktian subgrup gitu ya. Pembuktian subgrup. Jadi misalkan di sini misalkan G grup ya. H subgrup dari G jika dalam pembuktiannya yang pertama Anda harus buktikan H-nya harus tak kosong. Yang kedua H-nya sub dari G. Yang ketiga H-nya tertutup ya, H-nya tertutup. Maksudnya apa? Kalau A, B di H ya, maka AB juga ada di H gitu ya. Yang keempat, H itu punya inverse ya. Punya elemen inverse ya. Maksudnya apa? Jadi kalau ada elemen A di H, maka A inverse ini juga ada di H ya. Jadi dalam pembuktiannya seperti ini secara mendasar, walaupun nanti dalam gaya membuktikan beda-beda gitu ya, tapi yang penting prinsipnya dibuat seperti ini gitu ya. Nah, ini sebetulnya berangkat dari lema ya. Diambil dari lema gitu ya. Nah, ini konsep subgrup ini juga menjadi sangat penting gitu ya, karena dalam eh, konsep grup di sini ya, karena dasarnya adalah menggunakan konsep himpunan, maka subhimpunan pun juga dia apa, memberi efek ya, memberi pengaruh terhadap konsep grup itu sendiri. Nah, contoh-contohnya itu banyak ya di dalam soal gitu ya. Saya berikan contohnya yang di sini. Sebentar. Ini mana nih? Kalau nanti judul apa soalnya sama, di skip aja ya. Misalkan gini nih, di buku edisi 3 ini ya. Eh, buku edisi 3 ini dia memberikan apa ya? Banyak contoh tetapi dalam uraiannya ya dia tidak terlalu banyak gitu. Ya. Nah, ini nih contoh soal yang 3 ya. Kita ambil. Belum dibahas ya Pak Rido ya ini ya. Mudah-mudahan ya. Belum Kak. Belum ya, oke. Kalau double-double saya skip saja nanti nggak apa-apa. Ya. Baik. Nah, sebelum masuk ke yang sini, kita lihat contoh-contoh subgrup ya. Contoh-contoh subgrup. Nah, ini saya pernah mendapatkan pembelajarannya. Jadi kalau membahas tentang grup itu paling gampang pakai grup bilangan bulat saja gitu ya. Misalkan gini,
Kalau contoh yang di buku tadi dia sudah menggunakan himpunan yang agak berbeda ya selain himpunan bilangan bulat. Misalkan G grup himpunan bilangan bulat gitu ya. Nah, kalau saya tulis pernyataannya seperti ini dalam pikiran Anda langsung begini ya. Nah, ini. Jadi operasinya apa? Operasinya langsung penjumlahan gitu ya. Sudah fix ya. Jadi kadang-kadang soalnya tidak disebutkan secara eksplisit. Nah, sekarang contoh 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 subgrup dari G. Kita coba dulu contoh subgrup dari G gitu ya. Nah, berarti kita harus cari H yang sub dari Z gitu ya. Kalau mencari sub himpunan itu Anda jangan langsung banyak. Coba aja dulu cari satu gitu ya. Misalkan H1 gitu ya. Isinya elemen yang isinya 0 saja gitu ya. 0 saja terhadap penjumlahan ini membentuk grup nggak? Berarti kan 0 saja terhadap penjumlahan. Ya, ini membentuk grup nggak? Dimas, membentuk grup nggak ini Dimas? Himpunan yang isinya satu saja gitu ya. Membentuk grup nggak? Himpunan, si Dimas mana nih? Dimas? Hadir, Pak. Ya, elemen saja. Membentuk grup nggak? Seperti Halo? Membentuk grup? ngebentuk bukan, Pak? Membentuk. Oke. Ya, H1 sub dari Z. Ya. Kemudian dia tak kosong. Tertutup ya. Kalau kita lihat ininya kan 00 terhadap penjumlahan ya 0 sudah gitu ya. Inverse-nya apa? Identitasnya apa? 0 inverse-nya apa? Dirinya sendiri. Jadi dia membentuk grup ya. Misalkan H2 isinya 1 sub dari Z ya. Nah, ini kalau 1 jangan pakai H2 lah, ini aja lah. Ya. 1 terhadap penjumlahan. Ini grup nggak, Dimas? Bukan, Pak. Kenapa? Karena nanti kalau dijumlahin itu jadi 0, Pak. Kok dijumlahin jadi 0 piye toh? 1 tambah 1, 2, dimodulin 0. Kok mau dulu? Tidak Himpunannya tertutup apa? nanti. Ya, tidak tertutup. Jadi belum ngomong mau dulu ini ya, tidak tertutup. Jadi dia bukan grup. Ya, bukan grup. Nah, eh kalau 1 terhadap perkalian, ini grup bukan? Membentuk, Pak. Membentuk. Ya, membentuk. Oke, kalau yang 0 terhadap penjumlahan dia grup. Ini kita sebut sebagai subgrup dari Z terhadap penjumlahan. Tapi kalau ini membentuk, bisa kita katakan sebagai subgrup dari Z terhadap penjumlahan, jawabannya bukan ya. Dia bukan subgrup dari Z terhadap penjumlahan. Alasannya apa? Alasannya apa, Dimas? Ini bukan subgrup dari himpunan bilangan bulat terhadap penjumlahan. Karena kalau di plus itu tidak tertutup, Pak. No, 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 no. Yang ini. Ini bukan grup. Ini bukan subgrup dari Z terhadap penjumlahan. Nah, kalau yang ini nih, 1 terhadap perkalian dia kan membentuk grup nih, tapi dia bukan subgrup dari Z terhadap penjumlahan. Kenapa? Kalau yang atas kan tidak tertutup. Yang ini tertutup nggak ini? 1 terhadap perkalian. Tertutup, Pak. Oke, ini tertutup. Ya, ini grup loh. Tapi dia bukan subgrup dari Z terhadap penjumlahan. Kenapa kira-kira? Karena
Apa yang bermasalah? Kenapa dia bukan subgrup? Ada yang bisa bantu, Dimas? Kenapa dia bukan subgrup? Kalau menurut definisi subgrup itu operasi binernya harus sama, Pak. Good. Jadi ini operasinya tidak sama ya. Operasi tidak sama. Induknya operasinya adalah penjumlahan. Walaupun satu terhadap perkalian dia grup, tapi yang kita maksud di sini induk operasinya adalah penjumlahan. Jadi gagal gitu. Ya. Jadi walaupun dia grup, tapi dia bukan subgrup dari Z terhadap penjumlahan. Oke, terima kasih. Siapa tadi Alvin ya? Nah, saya lanjut dulu. Kalian bisa nggak menemukan kalau ini adalah grup terhadap bilangan bulat, contoh subgrup. Tadi contoh subgrupnya apa? 0 ya. Eh, ada lagi nggak? Anda bisa nggak menemukan subhimpunan dari Z tapi dia membentuk grup terhadap penjumlahan gitu? Atau dia sebagai subgrup? Ada nggak? Subhimpunan dari bilangan bulat. Apa? Kalau Pak Ridho sudah menyinggung-nyinggung kemarin, nggak apa-apa, di-spill aja ini, grup terhadap bilangan bulat. Apa? Subhimpunannya, contohnya apa? Ada. Saya sama Pak Ridho saling melengkapi aja ya. Nggak apa-apa. Ada nggak contohnya? Kalau I- kalau min 101 Pak, Ini subgrup dari ini, Z terhadap penjumlahan. Ya nggak? Membentuk subgrup terhadap operasi penjumlahan nggak? Gimana? Yang lain? Gimana yang lain? Iya. Jawabannya? Ini bukan voting ya. Bukan voting. Apa? Ya atau tidak? Iya, Pak. Iya. Ada yang tidak setuju? Kita berpikirnya begini ya. Kalau kalau himpunan hingga dulu ya. Kalau dioperasikan terhadap dirinya sendiri gitu ya. Atau dioperasikan terhadap elemen yang lainnya. Masih tertutup nggak? Lihat aja dulu yang pertama tertutup nggak. Coba. Ini tertutup nggak kira-kira? Enggak, Pak. Nggak. Bisa memahami dia tidak tertutup? 1 tambah 1 2. Good. Ya. Dia tidak tertutup. Berarti ini dia bukan subgrup ya. Selesai. Coba bisa berikan contoh terhadap penjumlahan. Himpunan bilangan bulat itu subhimpunannya banyak loh ya. Kalau genap, sub dari bulat nggak? Himpunan bilangan bulat genap. Subhimpunan ya. Dia juga tak kosong ya. Nah, sekarang kalau Z genap terhadap penjumlahan ini membentuk subgrup nggak? Gimana? Ada yang punya pendapat? Ah,
Balik lagi ke Hana. Han, ini subgrup nggak? Iya, Pak. Iya. Oke. Tahu alasannya ya? Kebayang nggak alasannya? Atau cara membuktikannya bagaimana gitu? Karena dijumlahin genap. Jumlahin genap. Kalau jumlahin genap, Anda baru bicara tentang tertutupnya saja gitu ya. Oh iya, Ya nggak apa-apa. Kan kalau subgrup dia juga grup ya. Betul ya? karena eh, Hmm. bagian dari Z juga. Oke. Yang Anda sebut tadi itu baru subhimpunan ini gitu ya. Terus ada lagi subhimpunan tertutup. Ada lagi nggak? Ada 4. Inverse sama tak kosong. Ini Z genap tak kosong nggak? Tak kosong nggak Z genap? Tak kosong, Pak. Oke, siapa yang jawab? Fikri. Fikri, kalau Z genap tak kosong buktinya apa? Ada isi 2N 2N, Pak. Untuk setiap N. Kalau Z genap cara menulisnya gimana dalam notasi himpunan? Bisa nggak? 2Z, Pak. Gimana Fakih? Nulisnya gimana? Kalau rasional kan begini nih. 2N bukan, Pak? 2N. Sudah gitu aja. Z genap tuh 2N gitu. Gini, Z genap tuh 2N gitu. Untuk N lebih dari 0, Pak. Lebih dari sama dengan 0. Gitu. Cukup. N-nya bilangan bulat, Pak. Oke, ini atu-atu nih. Udah, gini aja. Udah lagi? Jadi N-nya cukup bilangan bulat atau ditambahkan beginian? Mana yang lebih umum? Mana yang lebih umum? Ini perlu nggak N lebih besar sama dengan nolnya? Z genap. Z genap itu kan 0 ya. 2, 4, dan seterusnya. Min 2 boleh nggak dimasukkan sebagai bilangan genap? Bilangan bulat genap boleh nggak dimasukkan min 2? Boleh, Pak. Boleh. Berarti kan plus minus 2 plus minus 4. Nah, kalau plus minus 2 plus minus 4 dan seterusnya, ini syarat N lebih besar sama dengan nolnya, jadi nggak bisa dipakai ya. Jadi cukup syaratnya adalah N-nya bulat. Gitu ya. Nah, pertanyaan saya, Z genap itu tak kosong ya? Ada isinya ya? Betul. Contoh elemen yang ada isinya apa? Contoh elemennya apa dari Z genap ini? Apa contoh elemennya dari Z genap? Kan Z genap ditulis sebagai 2N gitu ya. Dengan N-nya elemen bulat. Z genap itu tak kosong. Benar? Jawabannya benar. Bagaimana cara menyatakan bahwa Z genap itu tak kosong? Ada yang bisa menyatakan? 2 itu elemen Z genap bukan? Iya, Pak. 3 itu elemen Z genap bukan? Bukan, Pak. Tambah. Bukan. Anda bisa menyatakan 3 bukan genap, gimana ceritanya? 2 genap gimana ceritanya?
Dua elemen genap gimana ceritanya? Gimana caranya? Ditemukan n bilangan bulat, Pak. Gimana coba caranya gimana? Kalau 2 sama dengan K dikali kali 1. K kali 1. K kali 2. Sebentar. Kita punya definisi himpunan bilangan bulat genap begini ya. Sekarang nyatakan 2 sebagai anggota elemen himpunan bilangan bulat genap. Gimana caranya? Atau 3 bukan elemen bilangan bulat genap. Gimana caranya? Kita bisa tulis 3 sama dengan 2N, Pak. Terus untuk N Bentar, itu Elvin, harus gimana? bilangan bulat. Kita 3 bisa sama tulis dengan, 3 sama dengan 2N. terus, Sini kita cari nilai N-nya. Tuh kalau nilai N-nya termasuk bilangan bulat, maka itu termasuk Z genap, Pak. oke, maka benar. Nah, sekarang coba Elvin, buktikan bahwa 3 bukan bilangan bulat genap. Gimana caranya? Di sini kan kita punya 3 sama dengan 2N. Kita Ya, di dua ruasnya kita bagi 2. Yang kiri jadi 3/2. Yang kanan jadi sisa N. 3/2 sama dengan N. Nah, di sini terus N-nya bukan bilangan bulat. N-nya bukan bulat. Iya. Mhm. Atau bahasa Maka, lainnya, maka 3 ini bukan anggota himpunan Z genap, Pak. oke. Ya, jadi atau bahasa lainnya begini. 3 tidak akan sama dengan 2N untuk N di Z gitu ya. Ya, Pak. Atau tidak ada N di Z sedemikian sehingga itu ya. Tidak ada N di Z sehingga 3 sama dengan 2N. Ya, jadi 3 bukan Z genap gitu ya. Nah, begitu juga eh, menyatakan bahwa 2 itu bilangan bulat genap gimana? Gimana menyatakan 2 itu bilangan bulat genap? 2 sama dengan 2N, Pak. 2N. Lalu kedua ruas dibagi 2, jadi sama dengan 1, N sama dengan 1. Oke, terus menulisnya bagaimana? Jadi 2, 2 sama dengan 2N untuk N anggota Z. oke. 2 bisa ditulis sebagai 2 dikali 1 gitu ya. Ya. Satunya bulat gitu ya. Hmm. Jadi 2 elemen Z genap gitu ya. 1. Sekarang gini, kalau saya punya kotak elemen bulat genap, apa yang bisa kita katakan terhadap kotak ini? Kotak elemen bulat genap, apa yang bisa kita katakan? Apa artinya? Kotak sama dengan 2N untuk N bilangan Z, Pak. Untuk N elemen Z. Oke, pertanyaannya, N-nya itu semua bilangan bulat atau tertentu? Saya nyebut 10. 10 ditulis 2 kali 5. Ya, yang lain mungkin menyebut berapa? 18. 2 kali 9. Oke, Anda tangkap nih bilangan kotak gitu ya. Oh iya, dia genap. Kenapa genap? Karena dia bisa ditulis sebagai 2 kali N untuk N-nya tertentu atau apa gitu. Untuk suatu N bukan, Untuk Pak? suatu. Oke, good. Ya. Jadi nanti eh, kita akan melihat kadang-kadang ada bahasa yang untuk setiap dia berlaku atau untuk suatu gitu ya. Jadi ini pemilihannya ini juga harus hati-hati ya.
Jadi menyatakan kotak itu himpunan bilangan bulat genap karena kita bisa menemukan suatu bilangan bulat yang kalau dikalikan 2 hasilnya sama dengan kotak, ya. Nah, 2 itu genap. Kenapa? Saya bisa nemu 1 kali 2 hasilnya 2. Saya tidak 3 bukan genap. Kenapa? Ya saya nggak pernah nemu berapapun n, ya. Berapapun n di genap, itu kita tidak bisa menemukan 3 sama dengan 2n gitu, ya. Atau 3 tidak akan pernah sama dengan 2n untuk n-nya bilangan bulat genap gitu, ya. Jelas ya pemakaiannya seperti itu. Oke. Yang ini, yang yang ini nanti dibahas berikutnya ya, tapi paling enggak di pertemuan berikutnya, tapi paling enggak nanti Anda di sini sudah punya senjata baru yang namanya apa? Subgrup ya, konsep subgrup. Nanti subgrup ini punya apa namanya? Ya berbagai ini ya, berbagai konsep-konsep baru gitu ya, misalkan ada definisi ini gitu ya. Definisi, kemudian bagaimana sih cara membuktikan subgrup gitu ya. Kemudian nanti ada masuk teorema Lagrange dan seterusnya. Gitu ya. Terus nanti ada relasi ekivalen, ini kita juga bisa bicara tentang kaitan himpunan dengan suatu operasi gitu ya. Jadi setiap kita menambahkan definisi, setiap kita menambahkan satu konsep, ada grup berangkat dari AS. Kemudian konsep subhimpunan masukkan di dalam grup menjadi subgrup, apa konsekuensinya gitu. Nah, nanti jadi catatan gini ya. Dalam membuktikan subgrup, Anda itu cukup menunjukkan bahwa elemen identitas pada grup G itu termuat di dalam subhimpunan H-nya itu. Ya, kenapa? Itu nanti akan bermanfaat. Bermanfaatnya apa? Di dalam pembuktian bentuk inversnya. Kalau Anda sekedar membuktikan bahwa subhimpunan itu tak kosong, tapi belum menyatakan bahwa elemen identitas pada G-nya itu termuat di A, termuat di subhimpunannya, itu nanti agak susah, ya. Dan Anda memerlukan pekerjaan 2 kali. Ya, paksa dulu sih identitasnya gitu, ya. Jadi nanti di dalam subgrup, ya, habis dalam subgrup, itu nanti kita akan mengenal yang namanya ya subgrup trivial, subgrup yang pasti ada gitu ya, sama subgrup yang non trivial. Nih ya, apa itu trivial dan non trivial? Trivial. Ya, subgrup trivial itu nanti gampangnya gini lah. Himpunan yang isinya identitas saja dan si G itu sendiri. Tapi kalau non trivial itu selain trivial. Ya, nah, kita nanti akan menarik nih mencari yang non trivialnya itu seperti apa gitu ya. Kadang-kadang kalau trivial kan jelas gitu, tapi nanti dalam kaitannya dengan pembuktian subgrup ini penting gitu ya. Saya berikan himpunan menjadi grup. Ada grup yang hanya punya subgrup trivial gitu loh. Jadi tidak semua grup itu memiliki subgrup non trivial gitu ya. Nah, Anda nanti akan mengambil kesimpulan-kesimpulan seperti itu ya berdasarkan apa namanya ya, pengalaman Anda ya, bekerja dengan grup gitu ya, kemudian beroperasi dengan konsep-konsep pada grup, nanti Anda akan bisa merasakan, oh maksud trivial non trivial itu seperti ini gitu ya. Contohnya nanti di sini nih, ini kan grup nih, nanti grup nih, ini grup nih ya, ini grup. Kalau saya tanya grup ini ada nggak subgrupnya? Jawabannya pasti ada, minimal yang trivial, yaitu identitas dan dirinya sendiri. Non trivialnya ada nggak gitu. Nah, nanti kita bisa loh menggunakan suatu alat, suatu konsep yang kalau grup hingga elemennya sekian, maka saya bisa mendefinisikan grup ini pasti punya subgrup trivial atau dia tidak punya subgrup non trivial. Itu pasti kita bisa gunakan konsep itu, ya. Nah, ini sangat menarik gitu ya. Jadi nanti Anda bisa melihat relasi ya, hubungan-hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain dalam grup ini gitu ya. Oke, mungkin hari ini dulu ya, tidak ada diskusi soal atau tanya jawab dulu. Nanti pertemuan berikutnya hari Jumat ya, kita nanti coba lihat lanjut di materi atau bahas-bahas soal gitu ya. Apakah saya yang masuk atau nanti Pak Rido ya. Kita